Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama dari brosur halaman pertama. Halaman berapa? Halaman pertama, Ustaz. Ya. Saya baca dulu dari pengertian khusuf. Khusuf atau khusuf ialah istilah yang diberikan untuk sholat sunnah di waktu terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Bilang rakaat dan cara pelaksanaannya. Sholat khusuf atau khusuf ini utamanya dilaksanakan di masjid secara berjamaah dan dengan khutbah sesudah sholat. Pertanyaan, karena saya seorang wanita, bolehkah apabila saya melaksanakan sholat khusuf atau khusuf ini di rumah, Ustaz? Kok sholat khusuf kok di rumah itu kenapa? Sendirian? Ya. Ya. Nah itu kan sholat khusuf itu, nah kamu membacanya belum selesai tadi. Dengan sholat itu setelah sholat nanti ada khutbahnya. Lah sendirian yang rumah khutbah apa? Khutbahi sapa sing dikhutbahi itu. Ada satu rangkaiannya. Jadi sholat khusuf itu sholatnya setelah sholat ada khutbah. Ya, nah kalau sendirian di rumah tidak ada khutbah, tidak jamaah, ya. Nah, jadi ikuti aja yang sudah dicontohkan, jangan membuat sendiri. Tuntunannya di situ kan dikerjakan di masjid dengan berjamaah. Ya. Apalagi? Saya lanjutkan. Sholat gerhana ini tanpa adzan dan iqamah, tetapi hanya panggilan misalnya as-sholatu jami'ah. Mari kita berkumpul untuk sholat. Sholat sunnah ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan bacaan jahar. Pada tiap-tiap rakaat mengandung 2 rukuk dan 2 sujud dengan cara sebagai berikut. Ada pertanyaan? Dulu kami pernah mengikuti sholat sunnah khusuf pada waktu ada gerhana matahari. Akan tetapi imam mengerjakan rukuk 1 kali dan 2 sujud. Sah tidak apabila begitu itu, Ustaz? Maka ngaji itu penting. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan kamu melakukan suatu perbuatan apalagi ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Jadi ibadah dengan ilmu ini lebih dulu mana? Ilmu dulu baru beribadah. Lah untuk mendapat ilmu malah ngaji, gitu lah. Ya, karena tidak tahu sholat khusuf, kalau seperti yang saudara tanyakan tadi berarti seperti sholat biasa, ya kan? Ada lagi yang mengimami sholat jenazah, itu seperti sholat biasa, pakai rukuk, pakai sujud. Nah, imamnya, lah makmumnya, ya makmumnya ya ikut imam. Setelah selesai baru makmum tadi tanya, ya Pak Imam, saya dulu pernah mengikuti sholat jenazah itu, tapi ya jadi makmum. Itu sebenarnya tidak pakai rukuk, nggak pakai sujud itu, ya, tidak pakai tahiyat juga. Nah imamnya baru kepergok kan, kayak yang saya lakukan itu salah, tapi imamnya ngeyel. Ya itu kalau sholat jenazahnya biasa begitu itu. Tapi kalau jenazahnya banyak dosanya harus seperti lah. Wes malah mati ngelek-elek sing mati itu. Jadi orang jaluk ke dosa, jaluk ngapura sing mati malah nambah dosa dia itu. Dan dia diakui aja harusnya. Maka itu kalau mau ibadah itu belajar dulu. Sholat khusuf itu bagaimana toh? Sholat jenazah itu bagaimana kak? Nah maka di sini diterangkan. Ini majelis ilmu sudah sampai sholat sunnah yang keempat. Nanti ada lagi, ya sholat sunnah yang lain yang belum dikenal. Walaupun sudah pernah dilakukan, tapi belum pernah diketahui ilmunya. Seperti ini tadi. Jadi imam sholatnya biasa,
Ya pakai rukuk, sujud seperti sholat biasa lah. Itu tidak. Kalau sholat khusuf itu. Malah dulu sebelum model sholat, kalau ada gerhana, kotean gitu kan, nuduki apa? Nuduki lesung. Kalau gerhana bulan, biasanya itu. Nah, katanya bulannya dipangan buto. Nah, lesung itu digambarkan perutnya buto, atau ditutuki ben muntah. Butone tadi bulannya metu lagi. Ada lagi kalau ada gerhana, nuduhi kentongan itu, ya, kentong titir. Ya, katanya ini balane Nyai Roro Kidul lewat, katanya gitu kan, semacam-macam. Nah itu dibetulkan itu ya tidak mau. Ya, maka orang yang mengaji dengan tidak mengaji harus berbeda. Kalau belum ngaji dulu tidak tahu. Sekarang setelah ngaji tahu. Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama? Ya, apa sama? Orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Kalau orang yang tidak mengerti, sholat khusuf seperti tadi, biasalah seperti sholat biasa. Kalau orang yang mengerti, oh sholat khusuf itu 2 rakaat, tapi setiap 1 rakaat rukuknya 2 kali. Ya, sehingga kalau 2 rakaat ya rukuknya 4 kali, gitu kan? Itu orang yang mengerti. Mengerti dari mana? Mengerti dari tuntunan. Karena sholat itu Nabi memerintahkan shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Prakteknya Nabi kalau sholat khusuf seperti itu, maka ikuti beliau. Jangan membuat sendiri. Kalau membuat cara sendiri, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, tidak aku contohkan, maka ibadah itu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jangan harap pahala, ditolak kok. Ya, apalagi ini yang dituliskan di depan ini semua dalil-dalilnya ditulis di situ. Cara pelaksanaan sholat khusuf sebagai berikut: 1. Takbiratul ihram, 2. Membaca doa iftitah, 3. Membaca ta'awud, 4. Membaca basmalah, 5. Membaca al-fatihah, 6. Membaca amin, 7. Membaca surat atau ayat Al-Quran, 8. Rukuk dan membaca tasbih rukuk, 9. Iktidal kembali berdiri tegak, 10. Membaca surat atau ayat Al-Quran, tangan tetap bersedekap seperti semula. Berkaitan dengan ini, dulu sewaktu saya SMA, saya diajari oleh guru agama tentang cara sholat gerhana atau khusuf. Beliau mengajarkan sholat gerhana sebagai berikut: setelah bangun dari rukuk pertama, membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, lalu tangan diangkat, kemudian bertakbir, baru membaca surat. Apakah yang seperti ini dibetulkan, Ustaz? Nah, kalau Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ketika Sami Allah i'tidal itu kan tangan diangkat kan. Jadi Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, sedekap lagi, terus akan baca surat Allahu Akbar, baru baca surat, itu enggak ada tuntunannya. Masa wis Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu kok terus Allahu Akbar lagi? Seolah-olah baru mulai sholat gitu kan. Takbiratul ihram itu selama sholat itu baru apa? Berapa kali? 1 kali. Takbiratul ihram itu 1 kali. Itu ketika permulaan sholat. Maka ada kaidah definisi, ya, sholat itu suatu perbuatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka takbiratul ihram kalau akan mulai sholat Allahu Akbar, lah itu takbiratul ihram. Hanya sekali itu sampai selesai takbiratul ihramnya 1 kali. Nah kalau tadi bahasa Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, mestinya baca lagi, akan baca tidak Allahu Akbar, lah seolah kan takbiratul ihram lagi itu. Ya kalau menurut tuntunan yang ada, ikuti aja apa yang dituntunkan.
Nggak usah ikut ustadz, nggak usah ikut guru agama, nggak ikut siapa aja, ikuti Nabi saja. Ikuti Nabi. Nah kalau ustadznya menerangkan sholat kusuf itu, yaitu setelah samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, baca lagi takbir Allah akbar, ditanyakan tuntunan, dalilnya ada enggak Pak Ustadz gitu lah. Maka agama itu sebetulnya mudah, ya tak? Ada sumber yang jelas. Kadang-kala berbeda itu karena yang satu pegang teguh sumbernya, dasarnya, yang satu hanya turun-temurun dari mbah dhisik. Simbah dulu ngajari begini, simbah dulu ngajari begini, kan gitu kan. Nah, maka itu kalau kita beragama jangan mengikuti ajaran simbah. Ya. Ikuti ajaran Rasulullah. Tapi banyak orang yang diajak kembali pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab bal nattabi'u ma wajadna alaihi. Nah, kalau ketemu orang sama itu sudah susah. Dituntun tidak mau. Cukup saya mewarisi apa yang diwariskan dari bapak-bapak saya dahulu. Itu Quran mengatakan, coba dibaca. Ya. Al-Maidah ayat 104 itu. Ayat surat apa? Surat Luqman boleh, Al-Maidah boleh 104 atau 21 surat Luqman. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Ya, enggak. Mari mengikuti apa yang diturunkan Allah. Ma anzalallah. Apa yang diturunkan Allah. Maksudnya apa? Mengikuti apa? Al-Qur'an. Yang diturunkan Allah itu Al-Quran. Maka kalau diajak, mari kita mengikuti Al-Quran, wa ila Rasul, dan mengikuti Rasul. Apa jawabnya? Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Ya dah. Cukup. Saya tidak usah ikuti orang-orang sekarang ini ngawai ajaran simbah dhisik gitu dah. Cukup kami mengikuti apa yang saya dapati dari yang diwariskan oleh nenek moyang kami dahulu. Nenek moyang saya dahulu, ya dah. Seperti ini saya nguri-uri leluhur tuh. Ya. Nenek moyang kita dahulu kalau tanggal 1 Muharram kungkum. Kalau tanggal 1 Muharram giring kebo bule. Tanggal 1 Muharram. Nah itulah kebiasaan yang begitu susah dirubah. Karena tidak mau kembali pada ajaran Quran dan Sunnah. Nah. Terus nanti apalagi istilahnya suran, tanggal 10 Muharram dulu ya itu suran, susu suro suran, ruah-ruahan, apalagi rejeb-rejeban. Bangsa mangan-mangan itu aja. Kumpulkan di rumahnya orang paling sepuh di kampung itu, ya, gua nasi dari rumah di nang kono didungani Pak Mudin terus gua mulih meneh kayak gitu. Ben selamat. Gitu kan? Ajaran mbah-mbah dulu ya begitu. Kalau diajak mengikuti Quran, mengikuti Rasulullah, jawabnya cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Terus apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Walau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, itu Allah mengatakan begitu. Kalau nenek moyangmu dulu itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, apa juga akan kamu ikuti? Terus jawabnya apa? Pokoknya mbahku dhisik ngene kok. Ya lagi cah-cah saiki ngowah-wahi ajarane simbah. Ya lah. Masa nek ajarane simbah dhisik keliru. Apa mbah-mbah kita iki bakal mlebu neraka kabeh.
Iya. Lah nek mbae mlebu neraka mosok arep putune ning swarga mosok ora mesake mbae. Ya sing apik melu sisan kan itu kan. Nah, namun kalau kamu mengikuti ya silahkan. Hanya di dalam Al-Qur'an menjelaskan. Ya, seperti itu. Mestinya kita kalau orang Islam itu ikuti tuntunan Allah yaitu Al-Qur'an dan Rasulullah. Karena Rasulullah itu diangkat oleh Allah menjadi suri teladan yang baik. Orang yang paling mengetahui tata cara pendekatan diri kepada Allah yang paling diterima oleh Allah ya Rasul itu. Maka Allah mengangkat Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Rasul itu menjadi suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallah katsira. Untuk orang yang mau kehidupannya itu hanya mengharap ridhonya Allah. Dan orang yang mempercayai adanya hari akhir. Dan orang yang banyak mengingat Allah. Hanya mereka itulah yang dapat mengikuti suri teladan Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Ya, kalau tidak mengharapkan yang tiga-tiga tadi, tidak mau mengikuti Rasulullah, ya terus cukup ikuti mbah-mbah aja tadi. Walaupun Allah menyindir kalau mbahmu itu dulu tidak mengerti petunjuk dan tidak mengerti apa-apa juga kamu ikuti. Nah, mestinya kan berpikir begitu, ya nah? Apalagi brosur halaman 3 masuk ke halaman 4. An Jabir bin Abdullah qala kasabati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil harri. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Fa atala al-qiyamah hatta ja'alu yakhirun. Summa raka'a fa atala. Summa rafa'a fa atala. Summa raka'a fa atala. Summa rafa'a fa atala. Summa sajada sajdataini. Summa qama fa sana'a nahwan min dzaka. Fakanat arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin. Summa qala innahu uridu alayya kullu syai'in tulajunahu fa uridat alayya al-jannatu hatta law tanawaltu minha qitfan akhadtuhu aw qala tanawaltu minha qitfan fa qasurat yadi anhu wa uridat alayya an-naru fa ra'aitu fiha imra'atan min bani Israila tu'adzabu fi hirratin laha rabatatha falam tut'imha wa lam tada'ha ta'kulu min hasyasil ardi wa ra'aitu Aba Sumamata Amr bin Malikin yajurru kusbahu fin nari wa innahum kanu yaqulun inna syamsa wal qamara la yakhsifani illa li mauti 'azimin wa innahuma ayatani min ayatillahi yurikuhuma fa idza khasafa fasallu hatta tanjaliya. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari yang sangat panas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan bersama para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersama para sahabat. Beliau berdiri lama sekali sehingga banyak yang jatuh. Kemudian beliau rukuk lama, lalu bangun dan berdiri lama. Lalu rukuk lama, kemudian bangun dan berdiri lama. Kemudian sujud 2 kali. Kemudian beliau berdiri dan melakukan seperti itu sehingga sholatnya mengandung 4 rukuk dan 4 kali sujud. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku segala sesuatu yang akan kalian masuki. Diperlihatkan surga kepadaku sehingga aku mengulurkan tangan akan mengambil petikan buah surga itu, tetapi tanganku tidak dapat mencapainya. Diperlihatkan pula kepadaku neraka. Aku melihat di dalamnya ada seorang perempuan Bani Israel yang disiksa sebab kucingnya. Dia mengikat kucing itu tanpa memberinya makan dan tidak pula membiarkannya untuk makan serangga tanah. Aku juga melihat Abu Sumamah Amr bin Malik menarik ususnya di neraka. Orang-orang berkata, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana melainkan karena meninggalnya orang yang agung. Padahal sebenarnya keduanya adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah
yang Dia tunjukkan kepada kalian. Karena itu, apabila kedua gerhana, maka lakukanlah solat hingga muncul kembali. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut. Aku melihat di dalamnya ada seorang perempuan Bani Israel disiksa sebab kucingnya. Pertanyaan, apakah seorang perempuan Bani Israel tersebut tadinya juga muslim, juga muslimah, atau perempuan ahli kitab yang taat, tetapi akhirnya jadi celaka karena kucingnya, Ustaz? Jadi perempuan ahli kitab tadi atau asalnya semua umat nabi-nabi yang pertama maupun yang terakhir itu semua itu muslim, agamanya Islam semua. Yang dibawa Nabi Musa agama Islam, yang dibawa Nabi Isa agama Islam. Jadi bukan agama Kristen, bukan agama Islam. Allah tidak mengutus seorang nabi menyebarkan agama selain agama Islam. Karena memang tidak ada agama selain Islam. Allah ngendika inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ya. Coba dibaca surat Al-Haji 78. Jadi semua agama di nabi dahulu itu semua Islam. Agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, di sisi Allah tidak ada itu. Kalau di dunia ini, di Indonesia saja itu semua diakui agama sah, boleh dipeluk oleh bangsa Indonesia. Yang tidak boleh itu kalau bangsa Indonesia tidak beragama, ateis itu tidak boleh. Maka komunis tidak boleh hidup di Indonesia. Semua orang Indonesia harus beragama. Ya, nah, agama yang dianggap sah oleh negeri kita ini macam-macam tadi. Tapi yang indallah Islam, agama itu hanya Islam. Ayo dibaca. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Ya, diulangi itu. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan orang muslim itu apa? Orang yang beragama Islam disebut orang muslim. Agamanya Islam, orangnya muslim. Ya, maka orang yang beragama Islam disebut orang muslim. Nah, maka orang-orang yang memeluk agama yang diajar oleh nabi-nabi sejak dahulu itu orang muslim, orang yang beragama Islam. Maka di situ diterangkan ya, wa sammakumul muslimina min qabl. Ya, yang menamakan orang muslim sejak dahulu kala. Terus wa fi hadza, ya terus. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Nah, wa fi hadza liyakunar rasul syahidan alaikum. Termasuk yang disebut di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi agama yang dibawa oleh para nabi dahulu dan Nabi Muhammad yang berkitab suci Quran, agamanya semuanya Islam. Terus agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Ya. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu
Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan jadi wanita Yahudi tadi yang mengikat kucing akhirnya masuk neraka, itu agamanya ya Islam. Ya, jadi yang diambil pengertian di situ, orang itu tidak boleh menyiksa binatang. Hanya tadi diterangkan sampai orang itu hanya gara-gara menyiksa kucing, kucing diikat, tidak diberi makanan, tidak dibebaskan. Andai kata kucing itu dilepas, walaupun yang punya kucing tidak memberi makanan, dilepas gitu aja. Kucing bisa mencari makan sendiri. Kadang-kala dapat bandeng di tempat tetangganya, kadang-kala dapat ya dodol mentok di tempat tetangganya, atau dapat tikus-tikus dan sebagainya itu. Tapi karena diikat, tidak bisa mencari makan dan tidak diberi makan sampai mati kan menyiksa itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah masuk neraka karena menyiksa kucing. Maka Islam itu menanamkan rasa kasih sayang tidak hanya kepada sesama manusia, kepada binatang pun supaya kasih sayang. Sebaliknya ada riwayat, ada seorang ya melihat anjing kehausan dalam perjalanan jauh, dia sendiri merasa haus, terus di situ ada sumur, dia bisa turun minum sumur itu. Entah naik dari sumur, di atas sumur tadi ada anjing yang menjilat-jilat tanah, debu sambil kakinya mencakar-cakar debu tadi. Orang ini tahu, rupanya anjing ini tertimpa kehausan seperti yang saya rasakan tadi. Orang tadi turun lagi ke sumur tadi untuk mengambilkan air. Ya, dia memakai sepatu boot, sepatu tinggi itu, seperti sepatu proyek itu. Masukkan situ, di sepatunya diisi air. Terus dia naik, dalam riwayat itu naik ke atas untuk membawa air tadi, digigit sepatu yang isi air tadi, disikit dua tangannya untuk rambatan, bisa naik ke atas. Setelah sampai di atas, sepatu yang berisi air tadi didekatkan anjing supaya diminum. Ya ternyata betul anjing itu kehausan. Setelah minum itu selesai, anjingnya jalan lagi. Berita ini sampaikan pada Rasulullah. Saya mengatakan orang itu masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Ya, kasih sayang kepada binatang itu menyebabkan dia masuk surga. Tapi bukan kok terus butuh masuk surga, kowe ngombeno asu ya. Ini tentu orang ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya, tapi kasih sayangnya ya begitu rupa terhadap binatang pun punya kasih sayang. Maka yang ditonjolkan di Rasulullah itu masuk surga karena memberi minum anjing, itu kasih sayang kepada binatang pun ada nilainya. Ya manusia sekarang jangankan kepada anjing memberi minum, anjing lewat ada dibalangi kok sekarang. Ya, balangi, pomene anjing kok neng cedak masjid, wah gebuki udah. Mughaladah ini kan gitu kan. Beda kan? Nah, itu jadi maksudnya itu kasih sayang. Jadi agama Islam itu mengajarkan umatnya untuk kasih sayang. Maka Nabi mengajarkan dakwah tidak mengharapkan upah apapun. Ya, Allah perintahkan qul la as'alukum alaihi ajran. Katakan Muhammad, saya tidak minta imbalan upah apapun dakwahku ini. Lah tujuannya apa? Illal mawaddatam fil qurba. Dakwah saya itu untuk menyebarkan rasa kasih sayang. Jadi Islam itu menebarkan kasih sayang. Maka sampai kepada anjing pun kasih sayang, apalagi sesama manusia. Nah, kasih sayang itu merupakan cerminan orang yang beriman. Maka tidak kamu dikatakan beriman kalau tidak punya rasa kasih sayang. Jadi orang yang tidak punya rasa kasih sayang itu tidak punya iman. Kalau tidak punya iman jangan harapkan masuk surga. Maka Nabi kita mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ya, kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan tidak kamu bisa menjadi orang yang beriman sehingga kamu adalah mempunyai rasa kasih sayang. Jadi kalau orang yang beriman mesti punya rasa kasih sayang. Kalau tidak ada rasa kasih sayang, oh bukan orang beriman. Nah, itulah Nabi.
Maka Islam yang diajarkan Nabi itu ya, menunjukkan sifat kasih sayangnya Allah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu punya sifat kasih sayang, lemah lembut, mencintai orang yang mempunyai sifat lemah lembut atau kasih sayangnya itu. Nah itulah. Apalagi masih dari hadis tersebut, pada kalimat aku juga melihat Abu Sumamah Amr bin Malik menarik ususnya di neraka. Pertanyaan, apakah Abu Sumamah sebenarnya memang orang kafir atau orang muslim, tetapi gara-gara mengadak-adakan saibah, bahirah dan ham akhirnya jadi celaka, Ustaz? Ya, itu orang musyrik. Itu orang musyrik. Ya. Yang membuat sesuatu yang sebetulnya dihalalkan oleh Allah, dia haramkan dengan membuat nama sendiri. Ya, ada binatang yang disebut bahirah, ada saibah, ada ham. Apa itu? Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Maidah itu. Nah. Surat Al-Maidah, surat ya. kalimat ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah tidak mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Orang kafir kan itu. Allah tidak membuat syariat itu, tapi orang kafir membuat kedustaan atas nama Allah. Coba, ham itu apa? Coba diterangkan ya. Bahirah adalah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah kuping, dibelah telinganya, dilepaskan dan tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Nah, orang kafir, Allah tidak membuat itu. Orang kafir membuat bahirah itu unta betina yang telah beranak 5 kali. Nah, kalau sudah beranak 5 kali diberi kebebasan, tidak boleh diambil susunya, tidak boleh ditunggangi lagi sebagai kendaraan, tidak boleh, ya. Dan pipi apa itu telinganya dibelah sebagai tanda. Ini sudah binatang yang tidak boleh diambil susunya, tidak boleh untuk bekerja, tetapi untuk dimerdekakan. Ini bahirah, ya. Karena sudah beranak 5 kali. Nah, Allah tidak membuat seperti itu. Nah, orang yang buat seperti itu dikatakan itu orang-orang kafir itu. Ya. Membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah. Ya, akhirnya seolah unta tadi menjadi unta yang sakti itu sudah. Terus apa lagi? Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Ya, sudah. Jadi unta itu dinadarkan. Unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nadar. Misalnya nadar, kalau saya nanti berhasil, saya akan jadikan unta itu ya sebagai syaibah. Ya, dah bebas. Makan apapun tidak dilarang. Malah mungkin kalau jual sayuran dimakan unta betina tadi yang saibah tadi merasa mendapat berkah. Kalau sini juga kan, tapi bukan unta, kebun ini. Kalau tanggal 1 Muharram orang jual sayuran, kok dimakan apa itu?
Kerbo yang digiring, wah merasa berkah. Letongnya wis dijikui kok di sini. Ya, letongnya jikui, tinggu rawuh apa tinggu apa lah itulah. Nah itu, yang begitu itu sama sekali tidak disyariatkan. Bahkan itu mempunyai keyakinan semacam itu syirik kita. Seolah-olah itu yang bisa menyelamatkan. Dan orang yang menjadikan seperti itu dikatakan oleh Allah mereka itu orang kafir. Terus wasilah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Nah, syirik kan? Punya kambing, punya anak dua, yang satu jantan, satu betina. Ya sing dipenake yang jantan ini. Yang betina boleh disembelih, boleh dimakan. Ini dagingnya. Kalau yang jantan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh disembelih, apalagi kalau dimakan dagingnya. Disembelih atau dimakan, tidak. Maka dari itu, terus untuk apa? Jadikan wasilah, diserahkan kepada berhala. Kepada berhala. Itu sajen itulah. Ya. Tidak boleh ben dadi kelangenane berhala. Terus yang satu, ham unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bahirah, saibah, wasilah dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Nah, ya kan? Jadi kalau punya unta betina, unta jantan sudah bisa membuntingi. Membuntingi itu apa? Aja menghamili kok ya uang wae. Nah, ngetengi, nah gitu ya. Dapat membuntingi ya. Ngetengi unta betina 10 kali. Dah ini bebas. Tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh disentuh dalam arti dianiaya atau tidak boleh, tapi harus dihormati. Dihormati, tidak boleh dijadikan tumpaan, tidak boleh dijadikan kerja, tidak boleh disembelih, apalagi dimakan, tidak boleh itu, bebas ya. Jadi unta angker itu keramat kan. Nah, kepercayaan ini, bahiro, saibah, wasilah, ham, ini kepercayaan Arab jahiliyah semacam itu. Maka tadi diterangkan ya, yang dilihat di neraka sambil ususnya brodoli tadi keluar itu orang-orang yang menjadikan itu macam-macam wasilah, saibah, ham dan bahiroh tadi itu di neraka tempatnya. Apalagi dari hadis tersebut juga, saya teringat dengan perbuatan saya beberapa tahun lalu, di mana saya pernah memelihara burung dalam sangkar. Kemudian saya bepergian beberapa hari dan setelah pulang ternyata burung saya sudah mati karena kehabisan makanan. Yang saya tanyakan, dosakah yang saya lakukan tersebut? Bagaimana cara menebus kesalahan saya tersebut, Ustaz? Nah, kenapa memelihara kok sampai kehabisan makan? Ya, apa kelupaan, apa disengaja? Ya, kalau kelupaan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ya, kalau kelupaan. Ya, maka juga harus dijaga betul itu. Andai kata kamu lepas burung itu rasa dikai pangan, golek pangan dewe. Andai kata dilepas, karena kamu masukkan dalam sangkar, tidak dikasih minum, dia kasih mati, apa? Makan ya mati udah. Kamu aja dikurung di rumah, tidak kasih makan, dikasih minum ya mati kok kamu. Nah, maka istighfar, mohon ampun pada Allah. Kalau kelupaan mudah-mudahan diangkat penanya dan tidak dicatat suatu perbuatan dosa. Nah. Saya juga memelihara burung di rumah. Setiap saya mau pergi, kira-kira sehari, 2 hari, 3 hari, sampai lama, saya pesan saudara kita, tolong ya nanti
burung piaraan di rumah itu jangan sampai kelaparan, jangan sampai kehausan. Udah pesen saya. Lah nanti kalau ternyata sampai mati kelaparan, yang dosa yang saya pesen. Yo iya, saya udah pesan kok. Apalagi? Halaman 5, masuk ke halaman 6. An Aisyah qalat khasafati syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli summa qala inna syamsa wal qamara min ayatillahi wa innahuma la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fakabbiru wad'ullaha wa sallu wa tasaddaqu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk sholat gerhana. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Maka apabila kalian melihat yang demikian itu, bertakbirlah, berdoalah kepada Allah, sholatlah dan bersedekahlah. Hadis riwayat Muslim. Maksud dianjurkan untuk bersedekah dengan cara bagaimana? Apakah dianjurkan untuk mengumpulkan infak kepada para jamaah sholat kusuf atau bagaimana, Ustaz? Itu bukan mengumpul, bersedekah itu pribadi-pribadi. Jadi kalau gerhana, terjadi gerhana, kan tadi ada yang mengatakan karena kebetulan waktu terjadi gerhana itu kebetulan bersamaan dengan meninggalnya putranya Nabi yang namanya Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Meninggal masih kecil, kebetulan waktu meninggal dunia itu bersamaan dengan gerhana. Maka orang rame mengatakan, wah ini mataharinya berkabung, ya ikut susah lah karena meninggalnya seorang putra yang agung, yaitu putra Nabi. Nah disitulah maka Nabi dalam khutbahnya menjelaskan, ya bahwa gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak ada kaitannya dengan lahir dan matinya seseorang. Tetapi gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah salah satu dari beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kalau terjadi gerhana apa bulan atau matahari, maka sholatlah, yaitu sholat gerhana tadi. Takbir, tahmid kan suruh sholat tadi. Dan bersedekahlah. Saat itu bersedekah, yang diperintahkan itu pribadi-pribadi kita. Kalau orang yang jamaah salat khusus dihimbau di ini berdasar hadis ini, kita diperintahkan oleh Rasulullah setelah sholat ini kita suruh bersedekah. Siapa mau sedekah mari kita kumpulkan, ya kita itu juga boleh. Tapi andai kata tidak dikumpulkan, masing-masing bersedekah, itu memang perintahnya itu pribadi-pribadi, ya. Tiap-tiap pribadi supaya bersedekah. Nah, itu hikmahnya, jadi bukan kok gerhana terus keyakinan-keyakinan yang lain, dijelaskan itu tanda kekuasaan Allah. Baru gerhana aja orang sudah ribut kan. Nah, maka mengagungkan asma Allah dengan sholat dan kita bersedekah. Memberikan harta kelebihan atau memberikan harta kita kepada orang-orang yang perlu mendapat atau menerima sedekah tadi. Mengajak jamaah ya boleh, ya tidak ngajak jamaah sendiri-sendiri juga boleh.